Cerita mistis Teror dosa masa lalu di Gunung Prau bagian 2. Tim dadakan ini tersisa 4 orang, Pak Nova, Agas, Burhan, dan 1 orang ranger bernama Galih. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Agas mendengar sayup-sayup suara minta tolong. Tolong, sakit, ucap lirih dari suara yang tak dikenal. Lagi-lagi keadaan itu ditenangkan oleh Burhan. Beda sama Burhan yang kelihatan tenang, Ranger Galih malah kelihatan gelisah. Melihat kondisi itu, Pak Nova sadar dan melihat bahwa Ranger ini tak terpercaya. Pak Nova mengkonfirmasi apa yang terjadi saat ini dengan menanyakan detail ke Ranger Galih. Seperti ada yang disembunyikan, Ranger Galih menjawab sederhana dan mencoba menenangkan suasana. Namun tanggapan Pak Nova berbeda. Melihat kondisi itu, Pak Nova marah-marah sambil mengumpat kata-kata kasar. Ranger Galih akui bahwa dari awal pendakian sudah banyak hal aneh yang menimpa mereka. Sebagai seorang ranger yang berpengalaman, ranger itu tahu bahwa malam bulan purnama seperti ini tidak baik untuk naik gunung. Menerima keterangan seperti itu, Pak Nova makin meradang. Ia tidak percaya hal-hal takhayul dan mistis seperti itu. Kabut semakin tebal dan hawa dingin di sekitar mereka makin gak enak. Mereka putuskan untuk berdiam diri di satu tempat untuk istirahat. Kejadian aneh mulai terjadi menjelang subuh. Ranger Galih mengalami kejadian kesurupan. Galih meracau. Nada suaranya berubah seperti suara perempuan sambil tertawa. Burhan yang memiliki kemampuan mencoba bertanya. "Siapa kamu?" tanya Burhan. Saya Anggi. Kami semua di sini menderita." Terus dijejali pertanyaan, tiba-tiba gestur tubuh Galih berubah. Ia menunjuk ke arah Pak Nova sambil mengucapkan kata yang mengejutkan. "Kami di sini menderita, semua gara-gara kamu, Nova," umpat Galih yang sedang kesurupan. Pak Nova terkejut dengan apa yang ia alami sambil terus menantang. Tiba-tiba Pak Nova yang berbalik menjadi kesurupan. Gestur Pak Nova berubah. Ia meracau dan memukulkan kepalanya sendiri secara berulang-ulang ke pohon. Agas dan Burhan kesulitan mencegah Pak Nova melakukan hal demikian. Pak Nova yang sedang kesurupan malah menimpal dengan bilang, "Ini adalah hukuman agar Nova merasakan kesakitan yang kami rasakan," ucapnya lirih. Setelah itu Pak Nova pingsan. Melihat kejadian itu, Agas, Burhan, dan Galih semakin bertanya-tanya, dosa apa yang Pak Nova lakukan? Mana mungkin jika hanya sekedar berkata kasar sampai dihukum begitu. Setelah Pak Nova siuman, mereka bertiga menginterogasi Pak Nova. Karena itu menyangkut keselamatan mereka. Didesak pertanyaan, Pak Nova akhirnya mengaku bahwa dia semasa kuliah mendirikan organisasi mahasiswa pencinta alam bersama Anggi. Organisasi Mapalannya semakin besar pada tahun 70-an. Banyak yang ikut gabung organisasi Mapala yang Pak Nova dan Anggi dirikan. Ketika Mapalanya semakin besar, dipilihlah ketua untuk Mapala tersebut. Kandidat ketuanya adalah Pak Nova dan Anggi. Namun yang menang ternyata Anggi. Pak Nova merasa sakit hati dengan terpilihnya Anggi. Suatu ketika saat ada acara pendakian gunung yang diadakan Mapala Anggi ke perahu, Pak Nova berencana menyelakai dan
menggagalkan acara tersebut. Pak Nova menyuruh sebuah ormas untuk mencelakai anggota Mapala dan Anggi yang sedang melakukan pendakian itu. Namun bukannya sekedar dicelakai, anggota Mapala dan Anggi malah dibunuh oleh ormas suruhan Pak Nova. Hal itulah yang menyebabkan teror terhadap pendakian Agas, Burhan, dan Galih. Seperti takdir, kedatangan Pak Nova sudah dinantikan untuk dimintai pertanggungjawaban atas korban tersebut selama 50 tahun. Semenjak kejadian itu, Mapala Pak Nova dibubarkan dan Pak Nova tidak lagi melakukan pendakian selama 30 tahun sampai kali ini mengikuti pendakian bersama perusahaan.